Pasti semangat ya. Selamat berpuasa buat teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja boleh? Supaya kita seumuran. Supaya kita seumuran. Baik, saya mungkin sedikit memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Virgin Mapulalan, sarjana psikologi. Saya setiap hari bekerja di Lembaga Bantuan Psikologi Karisma. Kalau kakak-kakak lewat di Jalan Pendidikan, dekat SMP 1 sebelah kiri ada tulisan Lembaga Bantuan Psikologi Karisma. Kerjaannya apa? Itu kerjaannya apa? Ya, yang pertama kalau dari pagi sampai sore kami ada terapi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi buat adik-adik yang berkebutuhan khusus, mereka datang untuk terapi. Yang kedua ada tes minat bakat, ada tes IQ, ada juga kita layani untuk kesiapan masuk SD, ya ada tes-tes. Kalau misalnya ada rekrutmen dari kantor, mereka minta untuk ada tes psikologi, nah kita lakukan. Itu kegiatan setiap hari. Selebihnya biasanya diundang untuk memberikan materi-materi yang berkaitan dengan remaja atau juga kepada orang tua ya, yang berkaitan dengan psikologi. Nah, hari ini kita akan bicara tentang kesehatan mental. Siapa yang pernah dengar tentang kesehatan mental? Oke, siapa yang pernah sakit mental? Ada? Ada yang mau menjurus ke sakit mental? Belum juga. Oke, tidak usah ya. Tidak usah. Kalau sakit badan secara fisik dikasih obat, mah misalnya, kasih obat mah sembuh. Sakit mental itu butuh proses. Ya, itu cukup lama ya pemulihannya. Untuk itu kita harapkan untuk jangan sampai ada yang sakit secara mental. Nah, hari ini ada dua topik sebenarnya. Ya, karena diberikan kepada saya ada dua topik tentang dampak dari bully dan pornografi. Saya tahu bahwa kalian sudah banyak dengar informasi tentang bully. Ya kan? Pasti semua sudah. Bukan informasi saja, malah jadi pelaku bully. Ya. Siapa yang pernah jadi pelaku bully? Kalau bulan puasa tuh jujur kok. Oke. Saya senang ini. Ya. Ada yang pernah jadi pelaku bully? Ada? Kakak-kakak yang laki-laki? Oh ada, di depan ada, jujur. Terima kasih kejujurannya. Oh ya ada. Sudah gini tapi teman yang belakang. Yang di belakang, kakak-kakak yang laki-laki? Ada? Oh, kalau yang ini pasti banyak yang angkat tangan. Siapa yang pernah dibully? Ya. Kita di Papua ya, banyak sekali kata-kata bulian. Ya, banyak sekali. Bukan saja secara verbal, ya, secara ekspresi juga kita dapat, ya toh? Kalau misalnya baru masuk sudah sudah dilirik-lirik, ya, kita juga mendapat. Oke, kita bicara tentang bully dulu. Ya, bully itu apa? Ada yang tahu? Perundungan, apa lagi? Apa saja yang masuk dalam bully? Oke, kita lihat yang berikut. Bully adalah tindakan bikin malu orang lain, menyakiti dan membahayakan orang lain. Ingat ya, bully itu dia bikin malu orang lain. Ya, dia menyakiti dan dia membahayakan orang lain. Tiga itu, ya. Kita lihat. Mengejek. Berikut. Nah, sekarang saya tanya nih. Saya paling suka tanya tentang saya saja pribadi. Kalau kalian punya teman gemuknya kayak saya, apa yang kamu bilang? Ayo. Apa? Kalau kalian punya teman gemuk kayak saya, apa yang kalian bilang? Mengajak. Ini kata bulian, mengejek. Biasanya kamu ngejek teman yang badannya gemuk, yang badannya kayak saya. Misalnya kalau kalian punya teman ada yang kayak saya, apa yang kalian katakan?
Gendut, apalagi? Ah? Banyak makan, apalagi? Gemoy. Aduh, senang sekali kalau dibilang gemoy. Hah? Apa Kak? Gede. Apalagi? Ah, masa hanya kata-kata itu? Hah? Gembul, gembul. Masa hanya kata-kata itu? Yang cowok punya teman gemuk kayak saya, apa yang kalian katakan? Ah? Gajah. Nah, keluar nih. Gajah, apa lagi? Hah? Apa bilangnya? Gemuk. Gemuk, apa lagi? Sumo. Oh, sumo. Apa lagi? Hanya gajah. Hanya gajah. Masa hanya gajah? Saya ya, dari SD badannya sudah besar. Jadi bully, kata membuli itu sudah sering sekali saya dengar. Dari SD. Jadi kalau cuma gajah, belum seberapa. Apalagi? Pasti banyak yang mau bilang cuma takut ya, ada guru ya. Oke. Ya, banyak ya. Banyak kan kebun binatang nih. Ya, kebun binatang yang diucapkan pada orang yang gemuk. Tapi saya mau tanya, kalau teman-teman punya teman yang kurus, kalian katakan apa? Kurang makan, bibi, kutilang lah. Ya, banyak juga ya. Nah, bukan saja orang gemuk, bukan saja orang kurus. Setiap orang kadang-kadang kita kasih label. Kita labelkan. Ya, yang kita tidak tahu bahwa itu sudah masuk dengan membuli. Itu mengejek ya. Berikut. Memukul. Siapa yang pernah memukul? Betul. Hah? Oh, ini pakai jilbab jadi aman ya. Tidak jambak-jambak rambut maksudnya ya. Yang cowok-cowok pernah memukul? Yang cowok-cowok? Oh, itu di lain ya. Kalau di sini tidak ya. Kalau di SMP Muhammadiyah anak-anaknya tidak pernah memukul. Iya. Hebat ya. Kalau kita lihat dari gambar-gambar ini ya, kebanyakan ada yang kita lakukan ya. Ada beberapa yang kita pernah lakukan ya. Ada yang suka gate kaki kan? Ya, orang Papua bilang gate kaki. Baru jalan terus langsung ya, ada yang jatuh misalnya ya. Ada tindakan-tindakan yang kita lakukan dengan ibaratnya adalah memukul. Yang berikut, mengancam dan menakut-nakuti. Ada yang pernah mengancam dan menakut-nakuti? Minta uang misalnya? Ada yang pernah mengalami? Ada yang pernah mengalami kakak kelasnya minta uang terus diancam? Ada. Oke. Ya, banyak hal yang kita tidak tahu bahwa ternyata itu masuk dalam mengancam atau masuk membuli. Yang berikut, keroyok. Ada yang pernah dipukul tapi keroyokan? Ada. Kakak wanita juga lagi ya. Oke. Dikeroyok sama laki-laki apa yang perempuan? Teman perempuan pukul. Cowok. Waduh, masa cowok beraninya sama cewek ya? Oke, keroyok ya. Ternyata keroyok itu juga termasuk dalam membuli ya. Yang berikut, memusuhi teman. Ada? Paling sering ya toh? Paling sering ya. Apalagi cewek-cewek. Ya, kalau bukan circle-nya, kalau bukan temannya, langsung dia mulai. Saya tidak suka sama ini. Ya, gitu ya. Memusuhi teman. Ya.
Jangan main sama dia, jangan ini dengan dia. Gitu. Yang berikut, mengambil milik orang lain dengan paksa. Ada yang pernah melakukan? Buku teman diambil secara paksa di kelas. Karena mau nyontek maksudnya. Belum kerja PR. Ada? Ada. Oke. Yang cowok-cowok? Pernah mengambil milik orang lain dengan paksa? Tidak pernah? Pasti pernah lah ya. Cewek aja pernah, apalagi cowok ya. Pasti pernah ya ngambil secara paksa. Walaupun tidak semua ya. Tidak semua. Ingat ya, tidak semua kita seperti itu. Oke. Yang berikut. Nah, ada juga dengan kita bilang cyberbullying ya, membuli lewat internet. Itu juga dilakukan, banyak dilakukan sekarang ya. Siapa yang punya media sosial? Facebook ada? Siapa yang punya Facebook? Angkat tangan. Instagram? Wah, banyak. Apa lagi? TikTok, ya TikTok. Cowok-cowok tidak punya TikTok? Oh, oke. Ya, bukan saya di situ ya. Status-status kita di WA, ya, yang bisa dilihat oleh orang, itu biasanya bisa dipakai untuk membuli, ya. Nih, banyak yang akhirnya kita ngata-ngatain teman, ya, di media sosial. Terus yang lucunya nih, hari ini nih kejadian, kita berantem nih sama teman, kita tulis di media sosial, kita tidak sebutin nama. Orang baru kejadian tadi. Terus kalian tulis di medsos tanpa tulis nama. Orang tahu tidak? Tahu dong. Ya, tapi kita alasannya, saya kan tidak menulis nama. Kan saya punya maksud bukan kamu. Lah, baru kejadian kok. Kamu langsung nulis di media sosial. Ya. Jadi hati-hati ya. Gunakan media sosial dengan baik. Ya. Jangan ikuti orang-orang di luar. Ya, jangan ikuti. Kalian sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Jangan ikuti yang salah. Soalnya kalau di media sosial biasanya siapa yang suka ribut-ribut di media sosial? Hah? Kalau kalian baca Facebook, Instagram, biasanya yang ribut siapa? Mama-mama. Iya kan? Emak-emak yang marah-marah di media sosial. Ya, kalau itu kalian tahu tidak benar, jangan diikuti. Ya, ingat ya. Yang berikut. Nah, apa yang terjadi dari semua proses membuli tadi akan ada dampak secara psikologis. Ada dampaknya. Ya. Akan terjadi cemas dan depresi. Ya. Ada kecemasan di situ. Saya mau ketemu orang tapi saya takut nanti terjadi lagi. Ada cemas. Sampai ada yang namanya depresi. Ya, itu sudah tinggal di rumah, sudah tidak mau keluar lagi dari rumah. Ya. Yang berikut. Terjadi gangguan tidur. Sulit tidur karena yang kita baru tutup mata, yang kita ingat adalah proses kita dibully. Ya, akhirnya kalian akan sulit untuk tidur. Jadi baru mau tidur yang sudah harusnya jam 9 tidur, setelah belajar jam 10 kalian sudah harus tidur, kesulitan. Ya, karena membayangkan kembali lagi. Terjadi proses kemarin saya dibully begini, saya bully begini, saya begini. Akhirnya gangguan tidur. Yang berikut, kalau gangguan tidur itu akan mempengaruhi halusinasi. Jadi kadang-kadang kakak-kakak bisa mendengar suara jadinya. Ya, karena tidak tidur semalaman, besok pagi itu kalian bisa terjadi, kok saya dengar suara orang ini ya. Kita halusinasi. Karena kita tidak tidur, susah tidur. Ya. Yang berikut, penurunan akademik. Kita jadi malas belajar. Motivasi kita untuk belajar itu menurun. Karena apa? Kalau pergi ke sekolah akan ketemu orang itu lagi.
Misalnya kalau buliannya ada di sekolah, ya maka secara akademik kita akan menurun prestasinya. Kan sayang ya, yang lakukan orang lain, tapi kita berdampak sampai segitunya. Ya, yang berikut, nih, malu. Ya, kita takut, malu. Ya, tidak sempurna, merasa bahwa diri kita, aduh, saya tidak sempurna ya. Seperti tadi ya, kalau saya dikata-katain terus, saya bisa juga merasa bahwa tidak sempurna. Aduh, saya gemuk, saya malu pergi ke sekolah. Aduh, saya kurus, saya malu pergi ke sekolah. Aduh, saya jerawatan, saya malu pergi ke sekolah. Ya, semua hal membuat kita jadi merasa tidak sempurna. Ya, akibat dari bulian ini. Yang berikut khawatir, ragu-ragu. Ini kalau ketemu lagi bagaimana nih sama orang ini? Ya, ada keraguan-raguan kita juga untuk mau pergi beraktivitas di luar. Dibulinya di sekolah bisa berdampak pada saat kalian bermain di luar, di tempat lain, bukan di sekolah. Ya, akan berdampak. Mungkin teman kita, misalnya ya, tadi soal lirikan. Ya, lirikan. Misalnya kita datang, terus ada teman kita yang, teman di luar ya, bukan di sekolah. Dia liriknya cuman menjering mata aja. Jadi kita merasa bahwa wah, kayaknya memang saya tidak sempurna. Padahal bulian itu terjadi di sekolah, bukan di luar, tetapi berdampak sampai di luar pada saat kalian bersosialisasi. Ya, itu hati-hati. Ya, yang berikut melukai diri sendiri. Itu bisa terjadi, kakak-kakak ingat. Dampak dari bully ini itu bisa melukai diri sendiri. Ada yang suka sayat-sayat tangan sampai bisa bunuh diri. Beberapa bulan belakangan, tahun lalu kalau tidak salah ya, yang ada kasus-kasus dokter mereka koas, ya, mereka ikut koas di salah satu rumah sakit, terus karena dia dibully sampai dia bunuh diri. Ya, dampak bully itu bisa sampai seperti itu. Ya, dampak bully itu bisa sampai seperti itu. Maka hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan ekspresi wajah. Ya, kadang-kadang Kak, itu kan wajahnya memang begitu. Judes, memang muka saya begitu. Tapi hati saya baik. Sulit ya Kak? Kita mau lihat hati itu sulit ya. Yang kita lihat itu ekspresi. Jadi kalau kalian bilang, hati saya baik. Mukanya saya yang begitu. Susah. Jadi ekspresikanlah rasa sayang, rasa senang, gitu ya. Dengan kalian coba untuk tersenyum. Ekspresi itu harus dilatih. Iya, harus dilatih Kak. Bisa dilatih. Rajin-rajinlah senyum di depan kaca. Siapa yang mau pergi sekolah berkaca dulu? Semua loh. Kadang-kadang orang punya motor di parkiran, kaca spion. Belum sempat berkaca, kita kaca dulu di kaca spion. Ya. Semua orang butuh kaca. Kaca itu berfungsi untuk apa? Bukan saja untuk mempercantik diri, buat kita ganteng, tapi kita juga berkaca, bantu ekspresi di situ, ya, supaya teman-teman yang ada di sekitar kita ini berdampak baik. Kita tidak tahu ya, bisa terjadi bulian itu ada di rumah. Papa mama misalnya membuli, sampai di sekolah. Kalian secara ekspresi membuat teman kalian merasa juga dibully. Double dia rasa bulinya. Di rumah dibully, di sekolah dibully. Ya, itu sudah double. Dia berteman lagi dengan di luar sekolah. Juga begitu ekspresi wajah mereka.
double lagi. Ya, maka dia akan merasa bahwa dia tidak berharga. Ya, itu yang kita takutkan, ya. Yang berikut, kita akan punya pikiran untuk balas dendam. Turun-temurun kita akan mulai. Oh, tunggu ya, tunggu. Saya balas nanti. Panggil masyarakat, ya, dari rumah lah, teman-teman lah, ya, langsung datang untuk balas dendam. Ya, tidak selesai. Ya, tidak akan selesai. Yang berikut, memicu masalah kesehatan. Ya, kakak-kakak ingat, secara psikologis, ya, secara kejiwaan, kalau kita mengalami kecemasan, kita mengalami sampai depresi, itu bisa berdampak pada kesehatan fisik. Kita pikiran saja, ya, akhirnya membuat kita malas makan. Kalau dari pikiran, kita pada saat pikiran, ya, kita malas untuk makan. Kalau malas makan, akhirnya berdampak pada sakit lambung, mah. Maka sering sekali kalau di rumah sakit atau di puskesmas, kalau kita datang dengan bilang bahwa kita sakit mah, itu biasanya dokter sudah juga mengantisipasi dengan mengatakan jangan banyak pikiran. Ya, karena itu berdampak. Jadi dari masalah psikologis dia lari ke fisik. Dari masalah kejiwaan larinya ke fisik. Kak, saya berdebar-debar jantung. Keringat dingin tiba-tiba. Diperiksa, tidak sakit apa-apa. Ternyata itu dari cemasnya. Dari ketakutannya. Ya, berdampak pada masalah kesehatan. Yang berikut, maka kita harus stop. Ya, ingat, stop bully. Ya, kakak-kakak ingat, dampaknya tuh luas. Dampaknya luas. Pikirkan juga, kalau saya mau bertindak seperti ini, saya mau tidak ya dilakukan seperti ini sama teman ke saya. Saya pukul teman, saya mau tidak ya dipukul sama teman. Nah, pikirkan itu sebelum bertindak. Ya, sebelum bertindak pikirkan itu. Supaya jangan melakukan. Ya. Yang berikut, bully itu dosa, Kak. Ya, bully itu dosa. Ya kalau memukul, oh masih dosa ya. Iya kan? Nah, yang berikut, bully adalah kejahatan dan melanggar hukum. Ada hukumannya. Ingat, ada hukumannya. Jangan sampai kakak-kakak bilang, kan saya belum 17 tahun. Tetap kalian akan kena hukuman. Ya, kalau dilapor, tetap kalian akan dapat hukuman. Yang berikut. Yang berikutnya. Nah ini jelas hukum ya. Kalau kalian lihat di sini ya, itu ada denda sampai 72 juta. Kalian punya uang sebanyak ini? Punya uang? Mungkin ada ya. Mungkin ada ya yang punya gitu. 1 juta punya, Kak. Saya punya. Tapi mau tidak bayar 72 juta cuma gara-gara bully? Tidak, rugi lah. Ya. Rugi. Kita bayar 72 juta untuk gara-gara bully saja. Mendingan 72 juta untuk foya-foya. Untuk foya-foya. Memang untuk sekolah ya. Ya tahu? Kalau nanti habis SMA, saya mau kuliah, nah ada nih simpanan 72 juta. Daripada saya bayar ke denda. Oke, ada penjara juga ya, 3 tahun bagi mereka yang melakukan bully. Ya, yang berikut. Nah, pelaku bully bisa dihukum. Yang berikut. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya. Pertama, melapor jika dibully. Ya, lapor orang tua, guru, kakak, teman, ya. Lapor. Yang berikut, jangan takut. Ingat ya, dibully itu karena kita takut.
Kalau kalian tidak, kalau kalian lari atau misalnya ini, mereka semakin senang. Ya, semakin senang mereka. Ya. Yang berikut, jika terpaksa harus lakukan pembelaan diri. Ya, misalnya kalau kalian dipukul, kalian bisa bela diri, ya, membela diri dengan entah harus menjaga ya, tetapi ingat hati-hati. Ya, jangan sampai gara-gara kalian membela diri, malah dia yang jadi korban. Kalian pukul sampai harus masuk rumah sakit ya. Jadi yang penting membela diri, ingat ya. Menjauh dari tempat situasi orang yang membuli. Itu harus kita lakukan. Kita harus tahu bagaimana caranya. Ya, yang berikut untuk pelaku orang yang melakukan bully, apa yang terjadi? Dia akan mengalami gangguan emosi. Emosinya itu dia tidak bisa mengontrol sebagai pelaku. Jadi hati-hati juga. Kalau sudah seperti itu, lebih baik konsul ya. Ya, aduh kok kayaknya saya paling senang sekali untuk bully teman. Dan sesuatu yang menyenangkan. Ya, kalian marah memukul orang. Orang baru lewat yang sebenarnya tidak ada salah apa-apa, kalian pukul. Ada gangguan emosional di dalam. Yang berikut dapat melakukan tindakan kekerasan yang berakibat berhadapan dengan hukum dan dapat mengalami gangguan kejiwaan lainnya. Ya, mengalami gangguan kejiwaan lainnya. Misalnya nih, ya, karena dia melakukan pemukulan, ya, sering melakukan pemukulan, ada rasa bahwa dia yang paling benar. Maka segala sesuatu dia akan merasa bahwa dia yang paling benar. Ya, terjadi yang kita bilang ada narsistik di dalam. Segala sesuatu saya merasa saya yang paling benar. Nah, itu mengalami gangguan kejiwaan. Ya, jadi harus hati-hati. Oke, itu kita bicara tentang bully. Yang berikut, jam berapa ya? Saya harus sampai jam 10 tadi. 8 sampai jam 9 ya. Maksudnya kalau ini saya putar video aja. Kalau ini ya. Ya, 1 jam. Oke, sekarang kita bicara tentang kecanduan. Ya, tadi bully sudah. Yang berikut kita bicara tentang kecanduan. Kecanduan yang kita mau bahas, ya mungkin games ada sedikit ya. Siapa yang suka main game sampai larut malam? Oke. Baik ya. Kecanduan games, ada juga yang kita mau bahas hari ini, lebih kepada kecanduan pornografi. Oke, kebetulan nih puasa, jadi saya tanya, siapa yang pernah nonton film porno? Ibu guru, bapak guru, kita tahan rahasia ya. Ya, kita tahan rahasia. Ibu guru semua tahan rahasia. Ya, bapak guru juga tahan rahasia. Siapa yang pernah nonton film porno? Ini saya sudah katakan, saya pernah nonton soalnya. Ada? Ayo jujur. Puasa ini harus jujur. Tidak ada. Ayo, jujur. Mana? Angkat tangan. Yang pernah nonton? Ini nonton sekilas saja, sekilas. Lihat muncul karena muncul. Karena muncul di Facebook, karena muncul di reelnya Instagram, atau yang muncul di YouTube. Tiba-tiba muncul. Ada yang pernah? Ada, pernah. Oke. Tidak angkat tangan tapi ada yang mengangguk ya. Oke, baik, siap ya. Terima kasih ya untuk kejujurannya. Oke. Baik. Sekarang saya tanya, siapa yang pernah baca novel? Oke. Novelnya ada yang sedikit-sedikit berbau porno? Ada. Oke. Ya, oke ya.
Yang berikut. Siapa yang pernah lihat gambar majalah? Majalah. Ada gambarnya, gambar porno. Ada? Yang cowok-cowok? Yang cowok-cowok pernah? Oh, cowok-cowok tidak pernah ya? Jujur ini. Jujur, orang jujur lagi dicari. Di Indonesia orang jujur lagi dicari. Karena banyak yang korupsi. Jadi yang lagi dicari itu orang jujur. Ayo. Jujur. Cowok. Ada yang pernah? Nonton, pernah baca novel, pernah lihat majalah? Cowok-cowok kok ini cewek-cewek yang jawab jadinya. Cowok-cowok. Masih bingung ya? Cowok-cowok masih bingung. Itu pernah nonton tidak ya? Masih bingung ya? Oke. Berikut. Nah, kecanduan atau adiksi ini ya. Kita kecanduan atau adiksi dari pornografi, kita mau lihat nih pemahamannya. Adiksi adalah ketergantungan yang kuat terhadap suatu zat atau perilaku tertentu sehingga sulit untuk mengendalikan atau menghentikannya meskipun ada konsekuensi negatif. Jadi kita sulit untuk menghentikan. Kita akan mulai nonton. Sama dengan games. Ya, sama dengan games. Kita bermain, dapat teman asik nih. Main lagi. Ya, ternyata itu sudah mulai edik ya. Yang berikut. Nah, perilaku adiktif itu adalah perilaku yang muncul akibat kecanduan terhadap zat atau perilaku tertentu yang berdampak negatif terhadap fisiologis secara fisik, psikologis secara kejiwaan, dan emosi sosial individu yang bersangkutan. Ya, begitu pada saat kita berteman, berelasi, itu juga terganggu. Ya. Yang berikut. Nah, adiktif ini apa yang terjadi? Ada kimia otak, ada perilaku, ada happy, nyaman, ya. Ada perilaku yang berulang-ulang. Ya, itu dari adiktif. Yang berikut. Nah, kita akan mendiagnosa sebenarnya ini orang kecanduan ringankah, sedangkah, beratkah? Ya, jadi biasanya didiagnosa dulu, dilihat apa kecanduannya sudah masih taraf ringan, sedang atau berat. Yang berikut. Nah, bentuk perilaku adiktif itu bukan pornografi saja, ya, belanja berlebihan. Siapa yang suka belanja online? Ya, akhirnya berlebihan ya, terus ambil mama punya uang. Maksudnya ya, akhirnya kita mencuri demi untuk belanja, ya. Bisa terjadi ya, olahraga, pornografi, games, narkoba, alkohol, seks, dan lain-lain. Dan lain-lain. Yang berikut. Oke, kita lihat simptomnya. Simptom itu gejala-gejalanya, ya. Ketidakmampuan untuk berhenti. Kita sulit untuk berhenti. Ya, kalau sudah main games terus. Sudah nonton film porno, nonton terus. Yang mungkin durasinya cuma sedikit. Sudah yang panjang sampai 1 jam. Ya. Terjadi perubahan mood. Ingat, mood kita berubah. Nafsu makan dan tidur. Kita akan menyangkal. Kalau ditanya, bikin apa lama-lama di kamar? Kok tidak keluar-keluar? Kita akan, saya tidur mah. Saya kerja tugas mah. Ya, padahal yang kita lakukan adalah sesuatu yang adiktif tadi ya. Melakukan perilaku berisiko. Ya, akhirnya bisa terjadi nih. Kita sudah nonton film porno. Siapa yang punya pacar? Siapa yang sudah punya pacar? Ada ya? Iyalah. Ada yang SD. Yang SD saja pacaran, coba bayangkan. Saya sampai bingung-bingung juga, tapi SD pacaran. Itu SMP juga dong ya. Oke. Lihat ya, melakukan perilaku berisiko itu biasanya akhirnya mereka melakukan dengan pacar.
yang mereka sebut pacar. Ya. Yang berikut, disibukkan oleh substansi atau perilaku. Disibukkan dengan apa yang kita lihat itu akan kita lakukan terus. Ya. Bermasalah dengan hukum dan keuangan. Ingat, pornografi pun itu juga ada hukumannya. Nanti kita lihat ya. Kehilangan minat pada hal-hal lain yang dulu disukai. Misalnya, kalian sering sekali berteman dengan sosial dengan teman-teman yang lain. Tapi setelah kalian kecanduan pornografi, kalian tidak akan berteman. Jarang keluar rumah. Hanya di kamar saja. Ya, maka terganggu kebiasaan. Dulu rajin sekali bantu mama dengan bapak di rumah. Sekarang sulit. Kalau dipanggil marah-marah. Tunggu sebentar. Ya, nada suara kita jadi meningkat. Ya. Yang berikut, menempatkan substansi atau perilaku di atas bagian kehidupan lain termasuk keluarga, pekerjaan tadi ya. Berrahasia. Ya, kita melakukan rahasia ya. Jadi misalnya beli buku-buku novel ya, tapi kita tutup, tidak kasih tahu ke teman atau keluarga. Frekuensi atau jumlah saat yang digunakan semakin meningkat itu kalau alkohol maupun juga siapa yang pernah minum? Alkohol maksudnya? Alkohol. Tidak ada. Betul ya, tidak ada ya. Yang cowok-cowok pernah nyoba? Pernah nyoba? Bir bintang? Bir bintang itu loh, bir bintang yang di kaleng. Pernah coba? Ada yang pernah coba? Tidak. Sageru? Bir bintang tidak, tapi kalau sageru iya. Oh gitu ya. Oke. Ya. Menarik diri ya, itu sudah pasti ya. Yang berikut. Menjadikan perilaku tersebut sebagai cara untuk mengatasi berbagai emosi dan masalah. Karena kita marah pada seseorang, kita tidak suka pada seseorang, maka aktivitas itu yang kita lakukan. Kita mengalihkan, ya. Kita mengalihkan pada perilaku tadi. Merasakan normal atau oke jika melakukan perilaku tersebut, kita langsung bilang, memang orang begitu kok. Semua remaja melakukan itu. Nonton film porno. Kita mengiyakan, ya. Yang berikut, tetap melanjutkan perilaku tersebut meskipun ada bahaya fisik atau mental. Kalian sudah tahu ada bahayanya, tapi kalian tetap mengulang kembali. Ya, yang berikut. Sulit menghentikan perilaku tersebut walaupun ingin berhenti. Kalau sekali nonton berulang kali dan sampai 1 jam, 2 jam kalian nonton, kalian akan kesulitan untuk keluar. Makanya dari sekarang harus tegar. Stop. Ya. Terus mengabaikan pekerjaan sekolah atau keluarga. Mengalami gejala depresi, ya. Mudah tersinggung, marah saat mencoba berhenti atau diminta berhenti. Ya, kalian akan mencoba untuk marah kepada orang. Karena kalian merasa bahwa ini kesenangan saya. Ini yang ingin saya lakukan. Ya. Yang berikut, oke. Kita nonton film ini ya. Kalian lihat dampaknya, ya. Bisa masuk audio tidak ya Pak? Kalau audio bisa masuk ya? Oh ini ya. Sebelah mana ya ini? Saya juga bingung.
pertimbangan dan pengampunan keputusan PKC yang membentuk kepribadian sosial. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan fisik, bisa juga oleh zat kimia seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling rusak juga pornografi yang disebut narkolepsi, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar jurus tertentu. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena anjing aktif. Sistem memory seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat di otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi meskipun menyenangkan akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lain. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, candu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti pornografi pada anak lebih bersifat rusak karena PFC berumah dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama pada ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari melindungi generasi kita dari bencana pornografi. 2 bersaudara, ada 1 laki-laki. Sejarah dia, ya. Kantor semua di situ. Oh, sudah pindah Bu. Kita sudah bukan di Jalan Biak yang itu. Kita di pendidikan. Iya, pendidikan.
Sudah jam berapa ya Pak? Sudah jam berapa ya Pak? Saya tinggal berapa menit lagi untuk jelaskan? Masih. Banyak materi? Enggak sih, saya sudah nonton itu, saya enggak apa-apa. Cuman saya mau dia punya. Oke, baik. Kita sudah lihat ya video tadi. Dampaknya gimana? Dampak otak kita bagaimana? Rusaknya bagaimana? Sama seperti kecelakaan. Yang berikut dengan nafsa, narkotika. Ada berapa bagian yang rusak kalau nafsa? 3. Tapi kalau pornografi sampai 5 titik yang rusak. Ya, ada beberapa penelitian yang bilang bahwa kita punya otak ini jadi mengecil. Jadi berpikirnya sudah tidak dipakai. Ya, proses berpikir tidak dipakai lagi. Yang lebih banyak karena kita adiksi ya, selalu mau untuk nonton film porno. Kan sayang ya. Kalian sudah diciptakan otak dengan sedemikian rupa, kalian pakai malah yang tidak benar. Itu yang rugi. Ya, itu yang rugi. Yang berikut Pak. Lanjut saja Pak. Ini tadi sudah sama dengan di video. Lanjut saja Pak. Sampai di hukum. Bapak naik sebentar, naik. Ya, naik Pak. Tadi yang lagi. Oh ya, mundur. Lagi Pak. Oke, kita lihat ini ya. Dampaknya terhadap perkembangan iman. Ya, dampak pun ada di sini. Waktu habis untuk games dan pornografi sehingga tidak punya waktu untuk kalian sholat, untuk kalian baca Al-Quran. Itu kalian sudah lewatkan. Lebih banyak mau dengan games dan pornografi misalnya. Ya. Yang berikut mengaburkan pemahaman tentang kesucian tubuh sebelum menikah. Akhirnya kalian sudah tidak lagi berpikir untuk itu. Ya. Padahal sebenarnya kita menjaga kesucian itu sampai kita menikah. Yang berikut, tidak menghargai tubuh adalah ciptaan dari Allah ya. Ingat ya. Kalian punya tubuh ini bukan kalian yang ciptakan, loh. Kalian yang ciptakan, kalian yang bentuk. Bukan. Nah yang ciptakan marah dong. Sudah dibuat bagus-bagus tapi dirusak. Ya. Yang berikut adalah hilang rasa takut kita kepada Allah. Ingat ya. Iman mempengaruhi juga. Ya, itu dipengaruhi, mempengaruhi iman kita. Jadi jangan lakukan itu. Ya. Nah, sekarang saya mau, tadi karena kita sudah nonton dampak-dampaknya seperti apa secara otak, saya ingin kasih tahu juga ke kalian. Ada juga dampak hukumnya. Ya, yang berikut. Yang berikut. Nah, ini ya, undang-undang. Nih. Dalam undang-undang ini di pasal 1, ya, dimaksud dengan pornografi itu gambar. Ingat, bagi-bagikan gambar di WA. Ya. Ingat itu ya, hati-hati. Sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, ya. Gambar bergerak, animasi. Kan kadang-kadang nih remaja punya WA kalau kita periksa dengan temannya atau grup ya yang kalian sendiri tanpa ada orang tua, kadang-kadang ada yang mengirim. Ya, jadi ingatkan pada orang yang mengirim, ya. Kartun percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum. Ingat ya, itu masuk dalam pornografi. Yang berikut Pak. Setiap orang dilarang memproduksi. Ingat, membuat, memperbanyak, menggandakan. Kalau kalian kirim ke orang-orang, hati-hati. Ya. Menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan ya, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak. Ingat ya, itu dilarang. Yang berikut pasal 29. Lihat pidananya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Ya. Dan atau pidana denda 250 juta. Rugi ya Kak?
Kalau uang kalian ada, saya tidak ragukan kalian. Misalnya kalian punya uang 1 M. Saya punya uang 1 M. Saya bisa melakukan apa saja. Bayar denda saja kok. Rugi Kak, 250 juta untuk bayar denda. Kalian beli baju sampai satu toko kalian beli juga masih bisa. Ya, daripada kalian hanya bayar denda. Ya, jadi hati-hati. Dan paling banyak 6 miliar. Coba bayangkan. Ya, hati-hati ya. Ini ada undang-undang ITE juga. Bisa dikenakan. Ya. Nanti kalian lihat sendiri saja ya, ada nomor 11, ada yang nomor 19, ada yang nomor 1 tahun 2024. Yang berikut, Pak. Maka stop pornografi. Apa yang harus dilakukan? Kak, saya tahu remaja itu punya energi banyak. Kalian ini punya energi banyak. Ya. Bisa apa saja, kalian bisa pulang sekolah langsung lakukan ini, karena energinya besar. Kalau tidak punya aktivitas lain, maka energi itu kalian pakai buat hal yang negatif. Untuk itu, lihat, mencari aktivitas fisik yang mengeluarkan energi yang berlebihan. Olahraga misalnya. Ya, kalau kalian suka lari, basket, misalnya renang, main bola, gym, supaya energi kalian itu disalurkan. Ya, ingat, remaja punya energi besar. Energi ini harus disalurkan. Kalau hanya sekolah, ya, kalian masih punya banyak energi lain. Untuk itu energi itu harus dikeluarkan dengan cara secara fisik lebih baik. Ya, olahraga dan sebagainya yang membutuhkan keringat. Kalau sudah capek, pulang langsung bisa tidur. Ya, yang berikut, memilih pergaulan yang baik. Ingat, memang orang bilang ya, Kak, katanya tidak boleh pilih-pilih teman. Bertemanlah dengan siapa saja. Iya, berteman boleh dengan siapa saja. Tetapi lihat apakah bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat, boleh kalian berteman, boleh tegur sapa, tetapi tidak terlibat dalam aktivitasnya. Ya, pilihlah teman yang kalian bisa lihat bahwa ini menumbuhkan kalian pada iman yang baik misalnya. Ya, olahraga saling mendukung, belajar. Nah, itu pilih teman-teman yang seperti itu. Ya. Yang berikut adalah, melakukan aktivitas yang disenangi dengan aktif dalam kegiatan organisasi. Misalnya kalau di sini ada kegiatan-kegiatan organisasi atau apapun yang di sekolah, yang bisa kalian ikuti OSIS misalnya ya, maka ikut supaya energinya tuh keluar, ya. Dan melakukan pemahaman iman dengan mengikuti kegiatan di masjid, pengajian, ya, yang kalian tahu bahwa itu menguatkan iman, ya. Yang berikut. Oke, baik. Itu gambarannya, ya, tentang bully dan pornografi. Dampak-dampaknya itu sudah saya jelaskan tadi, ya, sehingga kalian bisa tahu secara psikologis itu akan terganggu jika saya melakukan bully, jika saya sering nonton film porno. Ya, maka apa yang harus diambil tadi, ada tindakan apa yang harus dilakukan, ya, mencegah deh, supaya jangan terlibat dalam dua aktivitas ini. Oke, baik. Mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan dari film tadi lebih jelas ya. Ingat ya, kerusakan otak itu berbahaya. Ya, baik. Kalau ada yang ingin bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, Kak. Saya langsung jawab ya. Karena takutnya kelamaan saya lupa pertanyaan. Ya. Jadi kalau pas ada yang tanya saya langsung menjawab. Oke. Silakan, Kak. Selamat pagi Ibu Irji ya. Ya. Kakak namanya siapa? Saya ingin memperkenalkan diri. Okay. Saya Ijra Ihsan Kamil dari kelas 4 AG. Saya ingin bertanya, mengapa nafsa kerusakannya bisa lebih sedikit sementara pornografi kerusakannya bisa
lebih dari 5. Itu mengapa dan bagaimana? Oke, baik. Kenapa nafsa itu, ya? Kenapa nafsa itu dia 3, sedangkan yang pornografi itu 5. Ingat, 3, tapi dampaknya bisa sampai meninggal. Ya kan? 3 saja yang dia berdampak itu bisa mencapai sampai meninggal. Ya. Nah, kenapa pornografi itu sampai 5? Ya, kenapa sampai pornografi itu bisa 5? Karena yang dia rusakkan itu langsung adalah bagian seluruh otaknya. Karena dopamin tadi, ya, kesenangannya tadi, dia menutup bagian depan kita, ini bagian kesenangan kita, ya, dia tutup, maka semua bagian korteksnya kita yang untuk berpikir, untuk merasakan sesuatu hal yang senang, yang takut, yang sedih, misalnya ya, bagian-bagian otak yang mempengaruhi itu mengalami kerusakan karena semuanya terserang, semuanya ke depan, ke yang senangnya saja. Tetapi sakit hati, kesedihan itu tidak lagi kita rasakan. Ya, maka dia kerusakannya banyak bagian. Tetapi nafsa 3, betul Kak, dia bagian 3 yang rusak. Tetapi dia berdampak sampai meninggal. Karena apa? Karena zat yang dia masukkan ke dalam otak itu mempengaruhi seluruh sistem tubuh. Gitu ya. Kalau dia mengalami, kalau nafsa tuh satu kali kita misalnya terserang untuk mau memakai lagi, ya, itu kan merusak seluruh bagian otak kita berpikirnya, ya, bagian otak yang untuk adiktif dia harus penuh. Nah dia tidak dapat Kak, tidak dapat, larinya akhirnya overdosis. Nah pada saat dia overdosis maka seluruh bagian tubuhnya mati, ya, jadi akhirnya bisa kolaps, meninggal. Pornografi bisa meninggal Kak? Mungkin tidak, mungkin dia tidak langsung meninggal saat itu ya, kalau pornografi ediknya. Tetapi itu berdampak kerusakan pada otak. Gitu. Ya, seperti itu Kak. Baik, terima kasih Bu atas jawaban. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh iya, sini. Ini Kak. Boleh? Boleh, Kakak mau berdiri boleh, duduk boleh. Ya. Jika seumpama nih, tapi udah melapor tentang aku itu dibully nih, aku dibully gini ke guru dan lain sebagainya. Tapi kayak tanggapan mereka kayak biasa aja, terus nggak tahu menanggapi. Habis itu tuh kayak bilangnya, itu mungkin salah sendiri gitu. Itu bagaimana, gitu ya? Oke, ini sudah melapor nih misalnya, sudah lapor di teman, sudah lapor di guru, tapi tidak ada yang memberikan respon. Responnya malah sebaliknya. Itu kamu saja, misalnya itu ya, kamu saja. Ingat Kak, kalau sudah berdampak pada psikologis, tetap kamu harus melapor. Ya, saya tidak digubris, terus datangi laporan. Apalagi kalau saat tindakan itu dilakukan, ya di sekolah misalnya, langsung kamu lapor. Atau panggil, misalnya kamu punya teman nih, ada 2 orang, kamu tolong panggil Kak. Satu panggil supaya bisa dilihat terjadi pembulian atau divideokan, dibawa ke guru. Gitu ya, misalnya. Tidak juga Kak ke orang tua, lapor ke orang tua, ya. Karena membuli harus direspon, ya. Dibully harus direspon, harus ada responnya. Itu kalau teman belum respon, guru belum respon, lapor orang tua supaya bapak sama mama datang untuk bicarakan. Ya, nah, Kak, tapi misalnya nih, dia tidak mengaku, itu kan yang bikin takut, ya. Sudah lapor, terus dia datang, ditanya, tidak, saya tidak lakukan, itu bercanda. Langsung kasih tahu, bercanda tapi itu berdampak ke saya. Saya jadi takut untuk sekolah, saya jadi takut untuk ini, saya jadi takut untuk itu. Ya, karena itu ada dampak secara psikologis. Jadi harus dikasih tahu, ya Kak. Jangan sampai kamu sudah melapor tapi karena tidak direspon, kamu stop. Tapi kamu tetap dibully. Itu yang berbahaya. Jadi tetap melapor, jangan takut, tidak direspon, terus datangi. Ya, terus datangi.
Apalagi kalau buliannya sudah tingkat fisik ya, kamu sudah dipukul misalnya, ya, atau kamu sudah misalnya sudah diejek habis-habisan, itu lapor, ya, jangan takut, ingat ya, jangan takut Kak, nah, jangan takut. Semakin kita takut dan mendiamkan itu, maka akan semakin menumbuh bulian ini. Jangan pernah takut, jangan bilang, aduh saya malu, nanti teman-teman saya bilang apa? Tidak, lapor. Ya, karena itu bisa berdampak pada secara psikologis. Tapi ada nih, ya ini juga kalian harus tahu. Tapi ada anak-anak yang cari perhatian, ya, caper. Baru disentil sedikit sama temannya misalnya ya, baru sentil sedikit, saya begini, gitu ya. Kita histeris sendiri, ya. Itu anaknya ya, itu pasti gurunya akan tahu juga ya, guru akan tahu, orang tua juga akan tahu ini kenapa anaknya ya. Jangan sampai histeria, kita sebutnya histeria ya, jadi ingin diperhatikan sedikit-sedikit ini ya, ingin diperhatikan. Tetapi kalau berdampak pada psikologis, kamu jadi takut dan malu, itu lapor ya, itu melapor. Kita berteman, bersahabat dengan teman boleh, bercanda juga boleh, tapi ingat, situasi dan waktu harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita tidak lihat, kita berteman dalam kondisi misalnya ya, baru kehilangan, kedukaan misalnya. Kita bercandanya tidak enak hati, ya itu juga berdampak. Jadi hati-hati, lihat juga teman-teman kondisinya seperti apa kalau kita bercanda. Ya, kalau kalian nonton TikTok, rajin lihat TikTok. Itu yang siapa, Mamat Al-Katiri, mereka sempat sekarang lagi bermasalah akibat candaan mereka dianggap itu membuli ya. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang kita bercanda tidak perhatikan tempat, situasi, orangnya seperti apa ya. Jadi kalau yang membuli kamu merasa itu sudah mengancam, lapor ya. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya lihat yang ini duluan, nanti baru cerita ya. Terserah. Kakak mau berdiri boleh, duduk boleh. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya terkait koreografi. Sebelumnya saya Hani dari kelas 8B. Saya ingin bertanya, jika ada remaja atau gubernur yang menjual, menyewakan, menyebarluaskan, apakah remaja itu akan tetap dikenakan sanksi seperti hukuman penjara ataupun denda? Karena remaja itu masih di bawah umur, apakah remaja itu akan tetap dikenakan sanksi seperti itu? Oke, kakak bilang nih, tadi sempat ya, saya juga bilang bahwa saya melakukan, tapi kan saya di bawah umur. Jadi saya lolos dong. Enggak juga Kak. Kakak bisa tidak lolos juga. Tetap ada pembinaan. Ya, kan di sini sudah ada bapas ya, untuk anak-anak. Jadi mereka akan membantu untuk dibantu berkonseling lah, istilahnya gitu ya, dikonseling dan sebagainya. Tapi denda bisa terjadi Kak. Bisa terjadi. Mungkin dia tidak masuk penjara, tapi dia didenda. Nah kan kasihan ya, uangnya orang tua kita akhirnya kena gitu. Jadi tetap ada konsekuensi hukum jika itu dilapor. Walaupun di bawah umur ya, mungkin kita tidak di penjara, tapi bisa terjadi kita kena denda. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada. Silakan Kak. Saya mau bertanya. Tadi kan kecanduan itu membuat otak rusak. Nah, otak yang rusak itu bisa disembuhkan atau selama itu? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan sebenarnya sudah masuk di kedokteran ya. Secara kedokteran. Tadi juga secara hukum. Jadi nanti kalau ditanya juga, kalau ada orang hukum, kalian juga bisa bertanya ya. Nah, apakah kerusakan otak itu permanen? Bisa diperbaiki atau tidak? Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian sering nonton dan semua ini yang di otak ini hanya ada isinya nonton pornografi. Ya.
maka bisa disembuhkan atau tidak otaknya? Bisa. Menurut kalian bisa? Bisa. Dengan cara apa? Tidak nonton lagi. Hanya sebatas tidak nonton lagi. Ini otaknya dopaminnya sudah penuh nih ya. Kesenangannya saja yang kalian ada di dalam otaknya. Jadi kalian sudah tidak rasa lagi yang lain. Yang kalian mau tuh cuma nonton, nonton, dan nonton. Yang lainnya sudah mengecil lah istilahnya. Kalian sudah tidak sulit untuk belajar, sulit untuk menangkap sesuatu, ya, karena selebihnya cuma otaknya bekerja untuk nonton. Apakah bisa diperbaiki? Pasti mungkin bisa ya, secara ini. Tetapi cara dia memperbaikinya itu butuh waktu, proses. Kalian nonton, misalnya dari SMP ini sudah nonton. Ketahuannya setelah rusaknya itu ada di misalnya kuliah. Sudah berapa tahun? 6, anggap aja 6 tahun, 7-8 tahun. Nah, kalian ingin memperbaikinya. Bagaimana coba? Kalian punya waktu akan tersisa berapa tahun untuk memperbaiki? Kan bakal lama. Selama dengan kamu tadi memakai 8 tahun. Karena kadang-kadang kita akan mengulang kembali. Karena itu sudah kesenangan. Ya. Jadi cara kerja otak ini, karena kalau dia sudah rusak, akan kesulitan untuk diperbaiki kan? Akan kesulitan untuk diperbaiki. Dia butuh waktu yang lama. Ya, mungkin dari secara kedokteran mungkin ada caranya. Misalnya ada yang Pak Terawang punya itu, yang mereka disemprot kepalanya ya, dihilangkan. Kalau orang stroke, ya suntik atau apa saya tidak tahu namanya, itu mengosongkan pikiran. Mungkin bisa dilakukan itu, perbaiki. Tetapi akan butuh proses. Prosesnya cukup lama, gitu ya. Jadi kalau bisa jangan rusak. Kalau bisa jangan dirusakkan, ya. Oke. Ada lagi? Yang cowok? Oh ada. Ini ya terakhir ya ini ya. Sana. Bagaimana kalau kita dibully? Terus bagaimana caranya agar kita tuh tidak terpengaruh dengan bulian orang-orang? Ini yang penting. Ya. Bagaimana caranya supaya bulian itu tidak mempengaruhi kita? Saya kasih ingat kakak-kakak tadi. Saya dibully dari SD karena badan saya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Yang saya rubah itu mana? Yang saya rubah adalah mengenal diri saya dengan baik. Siapa saya? Ingat ya, siapa saya? Pada saat kalian berkaca di hadapan di cermin, pastikan bahwa kalian kenal. Saya sempurna. Saya berharga nih. Saya ciptaan Allah, saya berharga. Ya, muka saya nih tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Nah, pikiran yang negatif kita rubah kepada pikiran yang positif. Misalnya, kakak berdiri, minta tolong. Saya jalan dari depan, ya, sama kakak ini. Yang kalian lihat siapa duluan? Karena dia pakai seragam, kalian lihat dia duluan. Kalau bajunya tidak seragam, mana yang lihat duluan? Saya yang terlihat duluan atau dia? Saya ya. Oke, kakak duduk. Saya yang terlihat duluan. Nah, nih pikiran saya nih. Pada saat saya masuk tadi dalam ruangan ini, pasti dalam pikiran kalian mungkin saja ada yang bilang, wih, besar sekali ibu ini. Wih, ternyata ibu ini gemuk ya. Saya tahu bahwa pada saat saya berdiri dengan pikiran-pikiran negatif itu, kalian lihat ke saya. Saya tinggal mengatur intonasi suara saya, mimik wajah saya, dan apa yang harus saya masukkan secara ilmu ke kalian, itu saya berikan. Maka tubuh saya yang saya tadi menganggap itu tidak sesuai ya, tidak normal bagi saya ya, bagi semua orang bahwa itu tidak normal, itu menjadi kekuatan. Bahwa saya berdiri di depan, semua orang lihat. Walaupun mungkin negatif di luar.
Tapi kalian lihat, saya tinggal mengatur intonasi suara, saya tinggal mengatur ekspresi wajah, maka saya akan memberikan informasi. Itu pikiran yang negatif dirubah kepada positif. Jadi kalau ada orang yang membuli kalian, jelek, oh hidup jelek sekali ya, tapi kalian tahu bahwa hidup saya pesek, kalian terima, emang sebelum itu pesek, terus ada masalah? Ya tidak toh. Kok Anda yang bermasalah? Saya sih terima-terima saja, saya memang pesek. Muka jerawat, memang namanya remaja jerawat. Itu menerima diri sendiri. Saya tidak suka sekali berteman dengan dia karena dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Hei, betul, papa mama saya memang tidak punya apa-apa, tapi saya masih bisa sekolah. Saya masih bisa dikasih makan. Saya masih bisa kerja ke orang lain. Kamu mungkin ya, misalnya, kamu mungkin tidak bekerja karena kamu punya orang tua berada. Tapi saya bisa bantu dulu, baru membantu orang lain, saya dikasih uang. Saya berbeda dengan kamu, tapi saya punya nilai plus. Karena saya sudah belajar dari kecil untuk bekerja. Pikirkan hal yang positif, jangan yang negatif. Oke, itu ya Kak? Silakan Kak. Izin mau bertanya, perkenalkan nama saya Rizky Aditya dari kelas 8B. Saya ingin bertanya tentang pembulian yang tadi Ibu katakan, katanya kalau misalnya tidak dibully bisa melawan, minimal bisa melawan diri lah, maksudnya kayak membela diri. Ya. Tapi kalau misalnya kita membela diri sampai berlebihan, macam kita yang dibully kita pukul itu, tapi yang kita pukul ini sampai cedera, tapi yang salah itu sebenarnya kita atau yang membuli. Baik Kak. Ya, makasih Kakak. Nih, tadi ya, makanya tadi saya bilang, kalau misalnya nih, kita dipukul, ya kalian dipukul nih, terus tidak ada orang di sekitar situ, untuk kalian minta bantuan, otomatis kan kalian harus membela diri. Terjadilah baku pukul. Kamu pukul orang yang tadi pukul kalian, sampai berdarah-darah dan akhirnya masuk rumah sakit. Bisa terjadi kita dikatakan kita bisa salah Kak, ya, karena kita melakukan pemukulan sampai seperti itu. Ya, membela diri oke, untuk keluar dari situasi itu. Misalnya tahan, terus kalian pukul balik, dia jatuh, lari, pergi. Itu maksudnya. Tapi tidak memukul sampai akhirnya berdarah-darah, ya. Karena kalau memukul berdarah-darah, kalian juga kena. Ya, apalagi dia pukul baru 1 kali. Ya, dia pukul 1 kali, kalian cuma tek gitu, terus kamu pukul dia sampai dia tidak sadar diri misalnya, ya, sampai seperti itu. Itu kita yang kena, ya. Jadi membela diri dalam arti adalah keluar dari situasi itu. Jadi kalau sudah dipukul, kalian tahan, pukul, balik, dan lari. Sehingga kasih tahu, saya minta maaf tadi saya pukul dia karena saya dipukul. Apalagi kalau dia bawa benda tajam. Ya. Keluar dari situasi itu intinya. Keluar dari situasi itu. Jadi pada saat kalian sudah lihat dia bawa benda tajam, ya lari-lari, sudah. Apalagi kalau kalian tangan kosong, tidak bawa apa-apa. Lari, ya. Jadi membela diri adalah membela dari supaya keluar dari situasi yang ada, bukan balik membela untuk balas dendam. Ya, walaupun kita tahu dia yang salah, ya, tapi kita juga harus menjaga diri kita supaya jangan melakukan tindakan kekerasan. Oke, Kakak? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kita lihat dari belakang dulu ya. Yang laki-laki ada? Oh ada. Sabar ya. Ya. Laki-laki dulu ya. Silakan Kak. Perkenalkan nama saya
pendidikan bagian lama dari kelas 8 izin bertanya, cara kita menanggapi perilaku pembulian, kayak contohnya kita melihat orang yang kita tidak kenal dibully, sebaiknya kita harus lakukan apa? Terima kasih. Kita melihat ada teman kita yang mau dibully, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita melapor, Kak. Kamu juga kalau lihat, kamu harus melapor. Ingat ya, melihat situasi orang atau teman dibully, maka kalian harus melapor. Kenapa saya bilang harus melapor? Karena seperti tadi bisa terjadi, kayak pertanyaan kakak yang tadi di sini. Ya, dia sudah melapor, tapi tidak digubris. Tapi kalau kita membantu melapor, menambah, betul Pak Guru, saya lihat sendiri bahwa teman saya itu dibully, maka kita membantu teman kita. Ya, jadi melapor itu penting, Kak. Ya. Terus yang berikut, apakah hanya melapor saja? Ingat, menguatkan teman itu juga penting. Yang dibully. Ya, teman. Tadi kok dibully kan? Saya tadi lihat. Apa yang dong katakan itu tidak benar. Kok baik. Kok sempurna. Kok sehat. Kita menguatkan teman kita yang tadi dibully. Ya, supaya dia tidak merasa bahwa itu sesuatu yang sangat hina. Yang dihina karena kata-kata bulian. Seperti itu ya. Jadi apa yang tindakan kita lakukan ada dua. Pertama, kita juga bisa melapor. Dan yang kedua, kita menguatkan teman kita yang dibully. Apakah bisa kalian berbicara dengan yang membuli? Kalau kalian kenal dan bisa bilang, bisa bicara, silakan. Bisa, kok jangan begitu, jangan kok bully kita berteman. Kalau kamu kenal. Tapi kalau kamu tidak kenal dan kamu takut juga, ya tidak usah berhadapan dengan orang yang membuli. Tetapi orang yang dibully itu dikuatkan bahwa tidak, apa yang dikatakan itu tidak benar. Ya, dan kamu melapor. Ya, kalau dia, apalagi kalau dia sudah merasa terancam, begitu harus bantu untuk melapor. Karena terkadang seperti tadi, kita korban dibully, kita melapor, tidak percaya. Tetapi kalau ada orang lain yang melihat hal itu dan melapor, akan membantu. Ya, supaya dia bisa kuat laporannya kepada guru atau kepada orang tua. Seperti itu. Ya kan? Ada lagi? Tidak? Oke. Oh. Izin untuk bertanya, perkenalkan nama saya Satina Yasirani, belajar di kelas 8A. Dari semua yang dijelaskan, saya melihat bagaimana cara menangani dampak psikologis dari pembulian. Jadi saya bertanya bagaimana cara menangani dampak psikologis dari pembulian. Oke. Bagaimana cara mengatasi dampak psikologis? Tadi kalau bully, ada banyak hal yang terjadi ya. Ada cemas, ada depresi ya. Terus ada ketakutan, ada malu. Akhirnya kita punya diri, tidak punya percaya diri dan sebagainya. Yang pertama, kalau butuh profesional, itu harus ke profesional. Ya, karena kalau cemas sampai dia sudah masuk dalam taraf depresi, itu harus ditangani oleh orang yang profesional. Jadi harus dibantu untuk dikonseling. Ya, yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua, pada diri kita. Tadi sebenarnya sudah dalam pertanyaan tadi, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya, kecemasan dan depresi ini, kalau kita ada di dalam lingkungan, ya, tempat yang kalian tidak melapor tadi, kalian tetap ada di dalam lingkungan cemas dan depresi, itu akan membuat kalian terpuruk, lebih terpuruk. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus cerita dengan orang. Tidak boleh dipendam. Ini yang bermasalah adalah orang-orang yang memendam kecemasan dan depresinya. Ya, sehingga karena tidak diceritakan, tekanan semakin banyak, akhirnya dia secara psikologisnya kena. Nah, maka kakak harus cari teman cerita. Harus punya sahabat, harus punya teman. Kalau merasa bahwa sahabat, ya ini ya kadang-kadang sahabat dan teman ini suka ember. Ya toh, suka cerita.
Aduh, tidak bisa jaga rahasia. Lebih baik menjadi teman yang lebih baik adalah orang tua. Ya, pakailah, lihatlah figur papa atau mama kalian yang kalian anggap itu mereka bisa untuk diajak berbicara. Atau guru, biasanya ada guru BK ya. Nah, ada guru BK misalnya. Atau guru-guru yang lain yang kalian anggap itu mampu untuk memberikan solusi. Maka berceritalah dengan mereka. Ya, karena kalau sudah cemas, depresi dan terpuruk, akan kesulitan untuk kalian keluar dari situasi itu sendiri. Ya, karena kalian punya secara otak berkembang untuk mengatur benar dan salah dan sebagainya ini belum terkontrol, ya. Sehingga semuanya akan masuk, semua hal negatif akan masuk terus di kepala. Gitu ya. Jadi apa langkah yang harus diambil kalau sampai sudah cemas dan depresi dari dibully itu? Cari profesional atau ceritakan apa yang terjadi. Ya, karena kalau tidak cerita itu yang berbahaya. Itu sama dengan kedukaan. Ya, itu sama dengan kedukaan. Ini juga saya informasikan ke teman-teman ya. Ingat, kedukaan yang belum selesai itu berdampak di dewasa. Jadi kalau kalian kehilangan seseorang, itu harus diceritakan. Itu harus diungkapkan. Kalau kalian simpan kedukaan itu, dampaknya bisa dibesar. Beberapa kami terima konselor ya di tempat kami, konselor kami ini terima orang-orang yang dampak dari kedukaan. Jadi belum selesai, menangisnya ditahan, cowok-cowok apalagi. Karena kadang-kadang kita suka bilang bahwa kalau laki-laki tidak boleh menangis, ya akhirnya ditahan. Nah ternyata itu berdampak secara psikologis di dewasa. Ya, maka harus diceritakan. Jadi kalian harus punya teman, punya sahabat. Ya, pilih sahabat yang baik, yang mau bercerita, tidak membuka rahasia. Tetapi ingat ya, sahabat yang baik itu bukan mendiamkan. Ingat ya, sahabat yang baik itu bukan mendiamkan cerita teman yang dibully. Sahabat yang baik adalah di saat dia tahu temannya sudah dalam kondisi yang tidak tertangani, dia harus melapor. Itu sahabat. Jangan marah tidak cerita. Itu bukan sahabat. Itu menjerumuskan. Ya, oke? Ada lagi? Oke. Wah, senang sekali saya banyak yang bertanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Puragana dari kelas 8E. Izin bertanya. Apa tanggapan kita terhadap teman yang diejek orang tua? Apa tanggapan kita terhadap teman yang mengejek orang tua? Jadi tanggapan kita itu terus apain dia? Oke. Saya tanya dulu nih. Kalau kakak punya orang tua, punya nama diejek, apa tanggapan kakak? Marah. Apa yang kakak lakukan? Marah itu kan hanya marah. Apa tindakan dari marah itu? Biarin aja. Biarin aja. Kalau dia terus saja melakukan itu, kalau dia terus saja mengganggu, emosi sedikit, agak emosi sedikit. Ya, menegur aja. Menegur. Oke, baik. Siap. Ya. Ya, tadi ya. Bercanda itu ada tempatnya, ada situasinya. Terus bercandanya bagaimana? Kalau nama orang tua yang kita pakai untuk bercanda, kalau dia tidak terima, bagaimana? Ya. Nah, tadi si kakak ini tanya, kalau orang tua kita nih, namanya dibercandain sama teman, apa yang kita lakukan? Pertama kita tegur, kak, tegur. Kalau kakak tidak suka, minta maaf ya, itu saya punya nama bapak, jadi jangan dipakai untuk seperti itu, ya, bermain atau bulian. Itu nama orang tua saya. Kalau kamu mau bully saya saja. Tapi kamu juga sudah siap kalau dibully, ya. Kalaupun akhirnya berubah ya, dia bilang bukan bapak lagi tapi ke kamu, gitu. Kamu sudah siap. Tapi ingatkan teman itu untuk bilang saya minta maaf, jangan pakai nama orang tua saya untuk pakai sebagai bulian. Kakak beritahu, ya. Setelah diberitahukan, kalau itu terus mengganggu, ingat, lapor.
Ya, itu tindakan kita, melapor. Jangan diam. Selama ini adalah kalian diam. Dibully itu diam. Itu yang repot. Harus melapor. Ada BK loh. Ada bimbingan konseling. Teman-teman itu justru harus dibantu. Ingat, para pelaku bully itu harus dibantu. Karena secara emosional mereka terganggu. Ya, mungkin ada persoalan di rumah yang dia merasa dia dibully oleh orang tuanya, dia lakukan pada teman. Maka kalian harus bantu dia. Dengan melapor, dia dibantu di BK untuk di-konseling. Orang tuanya pasti akan dipanggil untuk dibicarakan. Maka kalian membantu orang yang membuli itu kembali sehat.